Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Barruh, assalamu alayka ya Taha, assalamu alayka ya Yasin. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alayka wa ala alika ya Sayyidi ya Rasulullah, athna sari'an bi'izzatillah. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, wabil khusus yang kami muliakan Anang Guru Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Iqbal selaku pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Garosah. Kita doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan umur panjang, sehingga dari lisan beliau kita bisa mendapatkan hikmah. Anak-anak kita di pondok pesantren ini mendapatkan nur untuk menjadi penerang bukan hanya di dunia tetapi di alam akhirat kala insya Allah. Yang kami muliakan Kakanda sahabat Dr. Muhammad Arsyal Aras selaku mustasyar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Mamuju Tengah beserta seluruh jajaran Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang kami muliakan, kami ta'azimi para alim, para ulama, para azatis dan azatizah, para masyaikh, seluruh pejabat pemerintah, Ketua FKUP, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Camat, beserta seluruh pejabat pemerintah, ibu-ibu muslimat, dan seluruh badan otonom dan lembaga Nahdlatul Ulama Kabupaten Mamuju Tengah, juga terkhusus kepada sahabat-sahabat dari Ansor dan Banser yang sudah mengawal kegiatan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, dan semua yang telah berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama mudah-mudahan menjadi santri-santri Mbah Hashim Asy'ari. Seluruh hadirin wal hadirat, orang tua dan wali santri yang insya Allah semuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus lagi kepada sahabat Nahdlatul Ulama dari MWCNU yang baru saja dilantik. Semoga amanah yang diemban bisa memberikan keberkahan bukan hanya kepada keluarga tapi juga terkhusus di Garosah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya pakai bahasa Indonesia ya. Dicampur bahasa Bugis. Saya mohon maaf tidak naik ke podium itu untuk takzim ke Gurunda.
Al-Mukarram, saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena panggungnya juga sudah agak tinggi, sudah kelihatan. Alhamdulillah. Ini peringatan Maulud Nabi. Jadi bukan peringatan Maulid Nabi, tapi Maulud Nabi. Kalau Maulid itu waktu kelahiran, tapi kalau Maulud itu orangnya yang diperingati. Maulud itu sepanjang tahun, kalau Maulid hanya 1 bulan. Kalau memperingati waktu kelahiran berarti bulannya, tapi kalau memperingati orangnya selamanya. Orang Mandar, orang Bugis selalu memperingati Maulud Nabi. Pindah rumah baru baca Barasanji, itu Maulud Nabi. Naik rumah baru, beli kendaraan, pengantin baru, syukuran, tasyakuran, baca Barasanji, itu Maulud Nabi. Hadisnya Bukhari Muslim. Tidak sempurna iman seorang muslim kecuali dia lebih mencintai Rasulullah dibanding yang lainnya, sehingga tidak mau menempati rumahnya, tidak mau menggunakan kendaraannya, bahkan tidak mau menyentuh istrinya kecuali dia mengawali dengan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salawat sekaligus sirahnya yang paling lengkap adalah Maulidul Barzanji. Itulah sehingga orang Bugis juga sering baca Barasanji ketika ada kegiatan-kegiatan terkhusus, kegiatan-kegiatan tasyakuran. Tapi sekarang mohon maaf Pak Kiai, banyak yang menyalahkan karena dia baca hadis tapi tidak memahami hadis. Ini jadi ulama kita itu baca dan memahami sehingga dia bisa jabarkan. Nah, kita hadir di sini, mudah-mudahan keberkahan Maulid ini dan pondok pesantren ini kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ajak tak pengewang, ajak tak si salah, jangan baku bombe. Yang tidak maulid itu Pak takut masuk neraka. Yang maulid itu kepengen masuk surga. Ya. Jadi makanya kenapa tidak maulid, karena takut masuk neraka, karena kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin bid'ah. Kalau dia maulid makanya dia masuk neraka, makanya dia tidak maulid karena takut masuk neraka. Yang maulid ini kepingin masuk surga, insya Allah kata muji nanti Pak Bo. Ini ya, jadi ya rode enam maulud tau mitaulada tu ta maranaka, ya rumah maulud itu macinala ada ta surga. Kinrimatu siruntu, insya Allah di dalam surga. Satu, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satunya juga berharap mendapatkan syafaat Rasulullah. Jadi maka dari guru tak, silahkan berbeda pendapat, tapi jangan sampai engkau memutus tali silaturahmi. Ia mijit tu nama susah, nareko pendapat yang dibawa ya secocok. Iya. Perbedaan pendapat itu tidak masalah, justru menjadi rahmat. Pamasing. Tapi ia itu nanti masalah, nareko pendapat kami bawa ya secocok. NU dari dulu, Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu menerima perbedaan pendapat. Cuma sekarang ini banyak muncul hanya golongannya yang dianggap benar. Wah, itu yang jadi masalah. Jadi makanya NU itu tidak pernah menjadi masalah Pak. Nasabak magai natarima mana. Makanya carana NU mas sempaja tuh mega rupana. Iya. Karena ada dua organisasi besar situ kan, NU dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pakai tarjih, mengumpul semua hadis, pendapat para ulama, mengambil yang paling kuat, kemudian itu yang dimasukkan dalam tarjih. Makanya Muhammadiyah itu cara sholatnya dari pusat sampai ke ranting sama semua, bacaannya sama. Kalau NU fikihnya mengambil 4, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal.
keempat-empatnya diambil, walaupun fikihnya lebih banyak menggunakan Imam Syafi'i, tapi mengakui empat mazhab, sehingga mega rupana sampajana kata berei ke kudu cilina ke silepu limandang ke yolona macam-macam, yang penting takbir. Ini yang sehingga NU itu agak makanaki. Nah, gini megala ada modelnya. Nanti ketika Bapak Ibu ke Tanah Suci melihat tata cara sholat di Mekah dan di Madinah, napai maka doang kami matobe makwaro. Tapi orang yang hanya satu, maka memang igurutta. Ya nang kata uci di minisa magala tu mapasalah. Pamagai ya nadena pada nisang yang nasa di kosaleh. Inilah yang jadi ya komega na pahat tahu itu dia nama gala mapasalah. Jimatan ramatotu ya nang kata cede salah ya cede neraka ya itu makurapahan nasa guruta. Ini penting saya wasiatkan. Makanya maulid ini kenapa kita lakukan? Magai ada beberapa alasan. Kalau hakikat Rasulullah kita tadi mahalul qiyam membaca salah satu sholawat yang disebut dengan sholawat Jibril. Sholawat ini bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau, bukan dalam bentuk fi'il mudhari. Kenapa sallallahu ala Muhammad bukan Allahumma sholli? Karena sebelum jasadnya Rasulullah diciptakan, lebih dulu diciptakan oleh Allah adalah nurnya. Maka sholawat kepada nurnya Muhammad yang disebut dengan Ahmad itulah sholawat Jibril. Karena malaikat Jibril bersolawat kepada Rasulullah, riolode napani pancaji alimal lahiran nabita. Ulama-ulama tarekat atau ulama-ulama hakikat mengambil dalil dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nur, itulah nurun Muhammad, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Jadi Nurul Muhammad lebih dulu, nanti Taurat, Injil, Al-Quran dan Zabur itu belakangan. Makanya disebutkan qad ja'akum minallahi nurun, telah datang dari Tuhanmu nur. Siapa itu? Dia adalah Nurul Muhammad, namanya disebut Ahmad, kemudian salawat kepadanya disebut salawat Jibril. Itulah kalimat sallallahu ala Muhammad. Kalau kita kaji lagi dalam ini ya Ahmad. Ahmad itu ada 4 huruf, alif, ha, mim, dal. Alif itu berdiri, ha itu ruku, mim itu sujud, dal itu duduk, dan itulah sholat. Maka ada alifu tetung, haroko, mim sujud, dal tudang. Tulisannya adalah Ahmad. Yang sholat adalah manusia. Manusia itu adalah lafaz. Kepalanya huruf mim, dadanya huruf ha, pinggulnya huruf mim, kakinya huruf dal. Maka tulisannya Muhammad. Jadi itu watak kalewe Muhammad, yaitu sempajangnya Ahmad. Kalau ditarik lagi lebih dalam bahwa kita dari Nurul Muhammad, bagaimana memahami? Ulama hakikat lagi merinci unsur penciptaan manusia itu 4. Polukui api, polukui anginnya, polukui tanah, polukui wae. Sifatnya api berdiri itulah huruf alif. Sifatnya angin ruku itulah huruf ha. Sifatnya tanah sujud itulah huruf mim. Sifatnya air duduk itulah huruf dal. Makanya api, angin, tanah dan air juga dari Ahmad. Hakikat kita itu adalah Ahmad. Sempajangnya Ahmad, yang sholat Muhammad. Inatuna kada li kulli syai'in min nurin Muhammad.
Segala sesuatu bersumber dari nurnya Muhammad. Disolawati dengan kalimat sallallahu ala Muhammad. Makanya ketika kita mahalul qiyam, yang kita baca bukan Allahumma sholli, tapi yang kita baca adalah sallallahu ala Muhammad. Nasabah nurna kita ibirasallah. Kenapa yang diperingati justru kelahirannya bukan kematiannya? Tokoh-tokoh bangsa yang diperingati kematiannya, Gus Dur haulnya, Soekarno haulnya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari haulnya, Ki Haji Muhammad Tahir ulama kita waliullah yang sangat masyhur, wabil masyhur Imam Lapeo, yang diperingati adalah kematiannya, haulnya. Tapi untuk Rasulullah tidak pernah diperingati kematiannya. Apanya diperingati? Justru kelahirannya. Kenapa? Itu pesan bahwa Nabi tidak pernah mati untuk umatnya. Makanya di dalam sholat kita mengucapkan kalimat Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam kaidah nahwu syaraf, anak guru lebih paham itu dengan anak-anak kita, bahwa kalimat alaika itu adalah kalimat mukhatab, diucapkan ketika tidak ada jarak antara yang disalami dan yang mengucapkan salam. Dega kepala lawangan atau iberesal lagi sibah atau mak beresal lagi, maka menggunakan kalimat alaika. Makanya angkai hadir nabita, yang dihadirkan adalah nurnya. Makanya kau kata maka ada mati nabita Rasulullah, nurnya itu tidak ada, maka orang itu mestinya mengganti bacaan alaika di dalam sholat. Inilah yang dipakai para ulama-ulama kita, inilah yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, sehingga anak-anak kita memahami hakikat Nurul Muhammad, dan itulah sehingga maulidnya Rasulullah diperingati sepanjang tahun. Magai nasabah ia ko ipahangi maka dapuluk ku nurna nabita, kita semua ini dari Ahmad, maka insya Allah manusia itu akan memahami hakikat maka dakindroi pole dan siapa sebenarnya dia. Ia matutu nangka pakutana maka da kegaya sesempajang kegaya mas sempajang, itu sebenarnya dari situ. Cuma ini jadi masalah kalau dibahas para dai nasabak de matu gaga melo mancaji imam. Iya kan biasa itu nakutana maka da angka tu pakutana lokku imangi niga iman na imangi kegaya sempajang, itu semua ditanyakan. Kenapa? Untuk mengetahui hakikat siapa yang sholat dan apa sebenarnya sholat. Dan itu semua terkoneksi. Cuma kita ini juga sebenarnya tangan Pak Bu. Ini tangan kan ada angka-angka. Ini telapak tangan ada angka 8. Ada angka 1. Yang sebelahnya ini angka 8, angka 1. Kita bisa lihat. Itu angka Arab begini. 118, 181. 18 tambah 81 itu 99. Itu Asmaul Husna. Kemudian tangan ini ketika dipertemukan ibu jari dengan jari telunjuk, itu lafaz Allahu, maka pas 100. Itulah sehingga ketika orang takbir mengangkat kedua itu. Ini semua sebenarnya sudah dikaji para ulama kita dari dulu. Makanya ya ko makada ya ko musakpa inabita deye tu nama bela angkamu oko atakaleni. Allah itu tidak jauh, yang jauh itu adalah engkau. Nah sebab dinangka nama bela pamasena pang Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Bahkan wallahu aqrabu min hablil warid, Allah itu lebih dekat daripada ular leher. Kaya kapek mabela ide mi nasaba iya koyede ni ngerap Allah Ta'ala, berarti dia jauh, tapi ketika kita ingat maka dia bersama dengan kita. Jadi situ nganda ya sange mabela itu hanya alam hakikat,
tapi sebenarnya lahiriahnya tidak pernah jauh. Ya kuya nak guri tahu na pahadere inabita na pahadere pong Allah Ta'ala, maka dijabarkan dalam bentuk zikir biasanya. Maka dia ko masuk ina pasak membaca Allah, ya ko mugatang ina pasak membaca Muhammad. Ketika engkau jalan, kaki kanan engkau angkat baca Allah, kaki kiri engkau angkat baca Muhammad. Ina tunah kada ma'rifatullah wa ma'rifatul Rasul. Nasabak denang karena sila pesan Nabi tak si bau Allah Ta'ala dalam setiap langkah dan tarikan napasnya. Ya kuya tu napake tahu Pak, dia nalempak polisi kiri. Inilah sebenarnya kalau hakikat. Nah yang itu dua. Kenapa Allah dan Muhammad ini penting? Karena keselamatan untuk di akhirat. Dua kuncinya. Kotannya jalur syafaat, jalur pamasa. Nggak usah pikirkan surga dan neraka. Ulama kita mengajarkan itu. Aja mau pikiri di surga si neraka. Karena surga dan neraka itu adalah makhluk. Aduna pancaji pun Allah Ta'ala. Dan dia juga tunduk kepada Allah. Yang kau pikirkan dua. Pamase siwa syafaat. Kan hadiah di surga kan. Jadi makanya ulama tasawuf itu mengatakan siapa yang sholat karena mengharapkan surga, maka dia musyrik. Karena sholatnya bukan lillahi rabbil alamin, tapi sholatnya untuk lil jannah. Ini yang perlu dipahami. Enang kata mas sampaja na suruga na cinai musyrik. Maka nasabatannya pun Allah Ta'ala nak katai suruga nih suruga adalah makhluk. Makanya ulama kita mengajarkan ya komelo imas sampaja Pak Kiai Patahudin tadi subuh ketika saya menjadi makmum di waktu beliau jadi imam, dia membaca ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Itu hakikat. Sininna angkai ijama ilahi anta maksudi idi mi po wakatai wa ridhaka matlubi pammasita mi po. Karena rahmat kita akan mendapatkan surga. Syafaat kita akan mendapatkan surga. Walaupun syafaat ini terbagi. Ada syafaat Rasulullah, ada dua, syafaat umum dan syafaat khusus. Yang kedua syafaat penghafal Al-Quran. Ada juga syafaat anak perempuan. Ada juga syafaat guru-guru kita itu. Ada hadis Nabi, siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Jadi kongka anak ta 2 atau 3 makun rei napas sempaja, ede nagis saya api neraka indo ambon. Kecuali kalau anak laki-laki mohon maaf. Tidak ada jaminan. Jadi yang belum punya anak perempuan cepat bikin. Maka tidak bisa Pak Ustaz. Saya dapat ilmu dari salah satu mursyid tarekat kami di Aceh, di Biren. Beliau pesankan, yaitu kok anak-anak meyaki buat napas yang dipakai. Ya kok napas atau mau usuk kemudian berhubungan. Kalau ya kok monroi dipastikan itu laki-laki. Kalau kiri itu perempuan. Itu napake itu pakai. Dan saya buktikan Pak betul. Karena beliau pesankan, nanti kalau sudah menikah, usahakan 2 anak perempuan kau bikin baru laki-laki. Anak pertama saya itu perempuan, anak yang kedua juga perempuan. Nah, itu pesan beliau. Makanya ulama kita dulu sudah pakai ilmu itu. Tapi kok anak maku arwani mana ya sabar nih. Kalau tidak bisa nih Pak Ustaz, gampang, ada solusi paling cepat, kasih mani ke bapaknya. Ibu-ibu langsung protes. Makanya ulama kita dulu itu tau pandrita atas hitunganna matan repahanna tapi madodo sikolana. Sekarang matan sikolana madodo pahanna agak bedana. Ia komatan dari pahan nate nama dodo sikolana dena mega bicarana tapi pasti na yakini anu naketani tok dokna manesa tapi ya komatan dari sikolana nate nama dodo pahanna napang ewa gimana sini nama masalah tapi dia kena jaman. Kayaknya Muhammadiyah NU dulu itu sering berdebat tentang kunut. Sekarang sudah tidak berdebat lagi karena sudah tidak sholat subuh.
Ini anak-anak ini Muhammadiyah sudah mulai tidak sholat subuh, makanya tidak berdebat lagi itu. Iya, makanya saya wasiatkan, ini penting anak-anak kita di pesantren ini adalah asimaknya kampung, simaknya kampung. Ilmu nahwu saraf adalah induk dari segala ilmu. Induk nampak di sana. Punna ini ya Rob, dimanapun dia tidak akan pernah tenggelam. Dan itulah ilmu yang paling susah, karena selain dihafal dia harus memang dipahami betul. Iya, dia nama gampang. Makanya tadi ini ada acara syukuran, maka daki di Macera lagi ya, Macera. Makanya nahwu saraf itu saraf. Iya cek dek lesena maka ada sarapa. Maka kami tugi sarapa. Magai karena mega tahu nak kena na bentu sarapa ko nak urin. Iya. Kenapa? Karena itu ilmu yang berat. Kayaknya anak-anak kita di sini luar biasa, Pak. Saya mengaku itu tidak ada apa-apanya dibanding ilmu nahwu sarafnya anak-anak kita. Makanya upasengi nasabah ini tempat, jangan sampai anak-anak kita di sini kita tidak mengambil barakahnya. Peko carana magampang komeki lolo nggak barakah. Saya sering sampaikan ke jamaah, banyak orang takut dihisap sebab mega dosana, apalagi pejabat. Iya, saya tahu betul. Iya. Bagaimana caranya? Ya komelo kita mesuruga. Kalau kita mau selamat, tidak lama. Napaki malala loko pada masyar sudah dijemput. Ada orang kata Nabi itu baru berjalan menuju kepada masyar, tapi Allah mengutus malaikat untuk menjemputnya. Jadi ini dilakukan pada masyar, baru berjalan menuju kepada masyar. Di masyar nanti itu baru dihisap orang, kemudian ditimbang pahalanya lewat titian siratal mustaqim. Kalau tahu tidak mau lewat situ, angka carana. Makanya itu nak dapat tareka patah sabu ya tomi tu mulete komelo kolete okot titian siratal mustaqim ya kocia kolete angka. Kalau tidak mau melewati titian siratal mustaqim, tidak mau ke mahsyar berkumpul, ada agak bikin satu amalan. Rasulullah mengajarkan nigi tahu masydakah denisang imah kadani kana sidakai tahu isi dakai de tonisan imah kadani ke sidakai, maka orang itu akan dijemput sebelum dia sampai kepada mahsyar. Anak-anak kita di pondok di sini ada, masuk ke pembinanya Bapak Ibu sekalian, kasih tahu pembinanya berapa pembayaran kantinnya anak-anak kita di pondok ini. Kasih tahu, iya petanggung isi di anak-anak atau 2 anak saya mau tanggung, tapi ajak mau podangi, jangan kasih tahu anak itu kalau saya yang membantunya menanggungnya. Tidak usah kasih tahu saya namanya dan jangan perlihatkan saya orangnya. Dan anak itu juga jangan kasih tahu kalau saya yang membantunya. Ina ronasan nabita tahu masidakai de nisangi makadani gana sidakai tahu isidakai de to nisangi makadani ga sidakai. Ia minarekui pasi pulung ya nak ya tingin apa ya len ngampal lo napai foto ibalender mo pa ya. Anak-anak kita di sini ada 100-an. Iya, upasan mah gampang. Maka dia juga agak dikes gampang. Di sini kan sawit. Maka lebih ke caranya, jika 100 pohon sawit yang kita miliki, wakafkan ke pondok 3 pohon. Kalau pun tawakaf kan. Kalau 100 pohon berjanji, buang. Iya sawiku nasaba angka si ratu pong, angka talupong, semua hasilnya saya wakafkan ke pondok. Itu tidak berat. Tasa kami ya rosawi ini pun nah, tania, ya kau mati pasti nala tahu. Iya, ini makunri jangan terlalu bangga, pakai emas sampai sikunya baru sedekahnya cuma 2.000.
dapat di ulu malaikat. Kan banyak. Upasa memang ini. Apa yang kita mau harapkan kalau bukan itu Bapak Ibu sekalian? Maka ada anak tak? Oh, enggak usah. Maka dari para topan cerita wija-wija iranong atau buta ciwali, taulen iranong atau buta rapa. Kenapa? Enggak usah kita jauh. Aja nanti mabela mak dekin. Saya kasih tahu kita yang sudah meninggal ibu bapak tak, berapa kali kita ziarahi makamnya dalam 1 tahun. Aja anak-anak tatalo kurang ini tatalo kurang akasyaga lo masyarakat kuburu si tahun paling 3 kali Idul Fitri, Idul Adha yang menagan nak kata lu kupure bapak boti mana ini yang ngambil dasar apalagi anak tak tuoki lagi mandari na lupa iki lai kiri lo masih kalau kujuk pandang yang menata di pokok capu idina iya sudah dikirimi SMS manikala tuh dikirim mata tidak pernah bertanya di sini si mokiga pura mokiga mandre tuh maka di keadaan tidak pernah kita ini masih hidup dia sudah lupakan apalagi kalau sudah meninggal ya nadegaga aga-aga tataling ni tatarongan ni aleta maka kita akan orang yang paling rugi dalam hidup. Kebayangkan isia galon negara kalpasawita mungkin ada yang sampai 1000 hektar masa mandega 10 pong diwakafkan mate ki matu tetap hasilnya kita dapatkan namun lupai ki bija-bijata tetap jalan pahalanya terus itu yang penting Pak dan itulah modal kita iya nih lo modal tak natanedi pun na itu ya ko mate ki na bani mondrini malay pasti pada medi makul raya pasipulu ngelawang ya ko mate ki bani mondrini manyamang nadegaga tayo pasilam maulawan na maka na napuji ka alakay kudegaga ya kudegaga tau mate militaro ko bola na talumpat ni maka lalaki na lamay nakabogi ki ko munro ko pasti itu tuki lagi naman dari melo mabene palay ko mate ni iya kan kadang-kala kita tidak sadari ini Bapak Ibu sekalian gara-gara kehidupan sehari-hari kita lupa aktivitas sehari-hari yang lupai maka dah mati itu tahu agai bawa Pak Bu harta itu tidak bisa dibawa kalau kita yang bawa tidak mungkin sampai tapi kalau dititip ke orang kita titip ke pesantren titip di pondok tidak banyak Pak iya toda rotala tolak bala iya janji memang isi upung Allah Ta'ala tapi dangi saya itu Pak bertani magalu nggak ya kau pulang ke ama kau mandri balawe ada sana balawe juga di sini ya kau mandri balawe lo pun aja mandri itu angkat tuh nak pesantren memang lu pas suti asakan aja musuh lagi lo musah Pak aku tuh dia nak menjasa kamu gandru suti iya itu penting karena kita kan mestinya bikin perjanjian MOU dengan Allah karena di tempat-tempat karena as-sadaqatu tadfa'ul bala sedekah itu menolak bala nah jelas dau mardakum bisadaqah obati penyakitmu dengan sedekah ya nang kata maloli di sulo doktoro bapare sama paresa na dena runti doktoro lasana lasa tau sengke ya tuh iya kan jelas hadisnya Bapak. Jarang kita temukan hadis mendahulukan manfaat daripada perintah. Nabi mengatakan dau mardakum dia dahulukan obati penyakitmu baru dia perintah bisadaqah. Memang penting itu. Jadi tasakame itu makanya tapi tak pasti rapat toi. Ia konakan ki kanker aja na 5 sembuh. Kanker kenai tapi sedekahnya 5.000 dia nggak tahu nggak sembuh kalau dia ke dokter bayar 5 juta 10 juta di kemo sekian juta tapi kok masih dakai tadi mas sembuh matolak balak dia mau diusir 5.000 sedekahnya dia nalese mak buat tangan
Sama aja kalau sapu lidi. Sapu lidi itu kalau satu jilidinya, nah batunya besar, tidak mungkin bisa digeser. Tapi kalau lidinya 100, itu bisa digeser. Makanya sesuatu yang besar bisa digeser dengan sesuatu yang besar pula. Ya kok raja-raja lah sakta. Raja-raja itu masih dekat. Ya. Nah kan naik kanker ya kok bolo-bolo kami 5.000. Ya kok asam urat 100 sembuh. Bikin perjanjian dengan malaikat, minta malaikat yang mendoakan kita, kemudian sedekah, cari waktu istimewa. Kapan? Subuh. Itu paling bagus. Sama magai di subuh 2 kelompok malaikat ketemu, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Makanya disebut sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Nah dia kagak sampajak dia saksikan malaikat Pak Bu. Tapi kenapa sholat subuh dikatakan disaksikan para malaikat? Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu di subuh hari. Makanya sholat subuh itu berat dan mudah orang tidur, karena resonansi malaikat menyebabkan kita mudah tidur. Macam karena kayak gampang ya matiin roh, atau masih kiri pakai tasbih putar-putar, dia pernah letup, tak dia kali. Itu karena malaikat datang ketika kita berzikir. Kapan lagi kita mudah tidur? Ketika membaca Al-Quran. Biasa sampai terlalu lambat baca si garu-garu di sini. Kenapa? Karena resonansi malaikat. Kapan lagi kita mudah tidur? Ketika sholat Jumat. Karena seluruh malaikat rahmat itu masuk bersab-sab. Itu kuncinya Pak. Makanya kau Jumain suruh kita minta khatib itu jangan lama khutbahnya. Salah satu tanda orang yang alim dalam fikih itu lebih pendek khutbah dibanding dengan sholat. Saya baca khutbahnya Nabi itu hanya 7 menit. Teks khutbahnya Nabi. Iku baca ketokbahnya Nabi tak 7 menit paling panjang. Ya kau nggak tahu maka tok bapi 7 menit nama tinro jamai tahu patin roto ngamil. Kapan lagi kita mudah tidur? Di subuh hari kan mudah sekali tidur. Ya nang kata maka dan apa mengajar radio jo tahu tidur kak cinampa. Ya nama tidur ya tuh ele tidak bisa tidur. Itu kenapa? Karena resonansi malaikat. Makanya kongka bola dia nyuruh lemon rima tindro makura malaikat nanti. Makanya kalau kita masuk ke dalam rumah itu diajarkan. Iza dahal tumbuyutakum, setiap engkau masuk ke dalam rumahmu, apa yang disuruh baca oleh Nabi? Kita disuruh baca 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kita baca ya Robo. Ya kota maki bola tak ya rota baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu menutup pintu jin supaya tidak masuk ke dalam rumah. Nah sebab ya kau boleh ki masigi, boleh ki pasai, boleh ki dari kantor itu kadang ada jin yang ikut, maka itu yang dibaca supaya jin tidak ikut masuk ke dalam rumah. Itulah doa yang menutup pintu jin. Yang kedua, baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tailau doang ngi alena salama si bawa malaikat rahmat yang ada di dalam rumah supaya jin-jin yang ada di dalam rumah itu bisa keluar. Itu doanya. Tapi jangan juga bikin jin di dalam rumah. Makanya kan sekarang agak susah Pak Kiai, karena dulu orang tua kita itu bangun rumah kayu, WC-nya di bawah. Sekarang WC di dalam rumah, WC di dalam kamar. Padahal WC itu adalah tempatnya jin. Makanya ketika pintu WC selalu terbuka di dalam kamar, jin itu akan berbolak-balik ke dalam kamar, masuk ke kamar mandi, ke WC. Makanya banyak penyakit lain-lain muncul. Nah sebab ini mato taruh jingok kilala bola. Kan begitu Pak. Ini yang tidak disadari. Kenapa rumah yang orang Bugis itu tusuk sate istilahnya ya? Kenapa rumah yang tusuk sate itu mengatakan hindari? Sebenarnya bukan menghindari apa, itu karena jin itu lewat di jalan juga kayak kita. Nah penyakit itu tidak ada yang menular, bisa menular ketika jin yang pindahkan. Kalau penyakit yang pindah sendiri itu mustahil.
Makanya doa tolak penyakit itu sebenarnya adalah doa tolak jin. Jadi dia itu gagal asal letik, maka adalah sama nular. Tidak ada itu, maka adalah letik sendiri tidak bisa. Yang memindahkan adalah jin. Makanya sahabat kan sempat protes itu kepada Nabi. Ya Rasul, kenapa kalau kami pernah ikut sama-sama atau duduk bersama, langsung kami dapat penyakit juga yang sama? Berarti ada penyakit yang menular. Nabi mengatakan tidak. Tidak mungkin satu penyakit berpindah kecuali jin yang pindahkan. Sahabat kayaknya tidak mau terima, tidak bisa terima. Tapi ketika Nabi mengatakan, kalau kau mengatakan menular, saya mau tanya, yang pertama kena penyakit, siapa yang pindahkan penyakit ke situ? Maka dia roto bunga nak kena rasa ni ke pelete kita rasa kau makan aku lete. Itu sehingga di dalam hadis-hadis Nabi itu tidak ada penyakit menular kalau penyakitnya pindah, tapi jin yang memindahkan. Ini tuh ampai ketika ada rumah pas tengah jalan, istilahnya tusuk sate, dari situ karena jin yang selalu bolak-balik itu bisa membawa penyakit sehingga teko tuh boleh menerima gampang akan nalasa. Tapi kalau doanya bagus tidak masalah. Cuma kalau toledor dalam doa itu yang banyak kena. Makanya ada yang selamat, ada yang tidak, karena kuncinya ada pada doanya. Sekarang kan banyak Bapak. Nabi mengatakan ketika matahari sudah mau tenggelam, tutup pintu dan jendela dengan menyebut nama Allah. Paling tidak kalau kita mampu baca ayat kursi. Ketika matahari sudah memerah, karena jin itu sudah keluar untuk menyembah matahari, disebut tanduk setan. Makanya ya tengok masuk panjang. Anak-anak disuruh masuk ke dalam rumah, jangan berkeliaran. Sekarang berubah. Nah, rekomelu labu mata nasi, anak-anak semua keluar, mas selfie, sunset katanya, setan. Iya kan? Terbalik tuh. Ini jadi masalah. Karena anak-anak kita tidak paham. Makanya orang tua dulu itu ada istilah pemali, Pak. Pemali itu ilmu hikmah. Ilmu kan ada ilmu fikih, ada ilmu hikmah. Itu banyak. Ilmu ini kan terbagi. Cuma sekarang ilmu hikmah ini mulai hilang. Kenapa disebut ilmu itu kan ilmu, hikmah juga disebut ilmu. Tapi kenapa didobol? Ilmu hikmah. Mestinya kan hikmah itu kan sudah ilmu. Tapi kenapa disebut ilmu hikmah? Ulama kita mengatakan karena ilmu itu lahir dari ilmu. Jadi Pak disengem, Pak belum Pak disengengi. Kegayasan. Nabi melarang kita melangkahi makanan. Itu ilmu. Jadi dia nawading melangkahi makanan. Biasa kan ada ikan di depannya, ada ayam di sana, melangkah tangannya begini kayak eskapator. Kan biasa ada orang makan begitu kan? Makanya orang Bugis itu pakai baki, sehingga bisa diputar untuk diambil yang paling dekat. Itu untuk menghindari. Nah sebab ia kau angkat tau manre melangkahi makanan, ia tu tahu dia napole dalek nana rekode nurusu. Tapi ketika ada orang mengambil yang hanya ada di depannya, maka tanya ale na murusu tahu murusu kang idalek nana kapole. Itu kunci. Sama gitu perempuan kalau makan tidak boleh buka bibir. Ya kau mengunyah itu pun tidak boleh buka bibir itu, hanya rahang yang bergerak, bibirnya tertutup gini. Tidak boleh bunyi. Itu disunahkan. Laki-laki boleh, tapi tidak boleh bunyi. Boleh membuka, magai. Bibir wanita kalau rapat, yang di atas, yang di bawah juga ikut rapat. Tepahan nih. Iya, itu disebut ilmu hikmah. Ilmu yang lahir dari ilmu. Itu semua Bang. Jadi kalau suaminya mau pengantin baru setiap malam, kuncinya itu aja. Jangan buka bibir ketika mengunyah. Itu aja kuncinya Bu. Ini itu ilmu. Makanya ulama kita dulu itu membahas itu. Ada beberapa kitab itu termasuk di Kansun Najwa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Banyak kitab-kitab para ulama kita membahas ini. Guru Kiai Haji Muhammad Tahir itu sudah sampai ke melewati ilmu-ilmu seperti itu. Karena mereka yang paham itu pasti ulama kasyaf. Kalau tidak kasyaf tidak bisa.
ulama kasyaf. Sama di dokter, kenapa diamputasi kaki padahal yang sakit di ujung kakinya, misalnya di telapak kakinya sakit, tapi kenapa dia potong sampai lutut? Kalau orang normal itu mengatakan ini dokternya salah, di bawah sakit kenapa dipotong di atas? Itu karena dokternya sudah tahu bahwa kontaminasi racunnya itu sudah sampai ke lutut. Itu tidak bisa dilihat kecuali ahli. Begitu juga para ulama-ulama kita. Ada namanya ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu larangannya dia pakai istilah pamali. Kalau ilmu fikih larangannya pakai makruh atau haram. Jadi aku maka dari pamali pasti hikmah. Tapi kalau kita lakukan tidak berdosa, tapi mempengaruhi kehidupan dunia. Nah, yang nanti nak ada pemali menggunakan pakaian robek, pamali menggunakan pakaian sebagai lap yang sementara dipakai, itu tidak boleh. Sering kan kita kalau ada kacamata kabur, kita tarik pakaian baru kita lapkan, kan begitu? Atau HP kita lapkan di pakaian, itu menunda rezeki 40 hari. Itu di kitab Imam Syafii. Kan sering kita itu, apalagi perempuan ya kok malah cangkiri napa no daster napa bila getah, itu kan pasti itu. Ada 22 itu larangan Pak Bu di kitabnya Imam Syafii itu, dalam kitab Talim. Yang pertama, tidak boleh mengancing baju dari atas ke bawah. Jadi kalau makan ciwaju itu dari bawah ke atas. Orang yang mengancing baju dari bawah ke atas itu kalau dia buka usaha itu dimudahkan untuk berkembang usahanya. Itu hikmah itu. Itu doa itu. Jangan menggunakan sisir yang giginya sudah patah. Kenapa? Karena resiko tidak bisa baku konek. Itu hikmah semua itu. Padahal sederhana Pak Bu. Makanya orang tua dulu cuma mengatakan pemali, jangan menyapu di dalam rumah di malam hari, karena membuat malaikat rahmat itu akan keluar. Jangan bersandar di dalam pintu, karena di situ ada penyakit namanya rihil ahmar. Makanya dua tempatnya antara WC dengan di belakang pintu. Makanya kalau ada orang jatuh di WC itu Pak Bu jarang selamat. Itu karena rihil ahmar, itu angin merah. Itu sudah dijelaskan. Jangan sampai pakaian digantung 3 hari 3 malam di dalam kamar, karena jin akan tempati itu. Kan semua. Maka kami teman-teman tariolo pemali, karena memang pemali artinya kalau kau lakukan mempengaruhi rezekimu, tapi kau tidak berdosa. Ilmu ini adalah ilmu yang sebenarnya dikaji para ulama kita dari dulu. Cuma sekarang ini semua disalahkan karena orang tidak tahu, tidak sampai ke situ. Agama kan kajian Islam, kajian iman, kajian ihsan. Kalau kajian Islam fikih, ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal. Kemudian ada namanya kajian iman, ulamanya disebut murabbi. Ilmunya disebut teologi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah. Naik satu tingkat disebut ihsan, ulamanya disebut mursyid, dari kata irsyad itu tarekat. Mazhabnya ada Khalwatiyah Saman, ada Khalwatiyah Yusufiyah, ada Saktari, ada Ahlaki. Itu semua. Kalau fikih bicara hukum, kalau tahu teologi bicara akidah, kalau tasawuf bicara akhlak. Ulamanya masing-masing beda. Kalau ulama fikih disebut fuqaha, kalau ulama tauhid disebut murabbi, kalau ulama tasawuf disebut mursyid. Itu beda. Ini yang orang tidak bisa pisahkan. Sama di dokter, ada dokter kulit, ada dokter tulang, ada dokter jantung. Kalau kulitnya yang bintik-bintik, jangan datang ke dokter jantung. Kan begitu. Sama di mobil, kalau bodinya yang penyok, jangan pergi ke ahli mesin. Kalau kalbumu tidak bisa connect, tidak bisa khusyuk dalam sholat, jangan belajar sama ahli fikih. Karena ahli fikih itu tata caranya, ahli tasawuf itu koneksinya. Kan begitu. Banyak orang mau khusyuk tapi belajar sama ahli fikih, sehingga kalau takbir di model Allahu Akbar, nggak bisa. Kan bukan jalurnya. Kalbu yang mau dikonekkan, tangan yang tidak bisa.
mesti mengenali siapa yang disembah. Untuk mengenali yang disembah itu tauhid. Untuk mengkoneksikan itu tasawuf. Kan itu ya Bang. Makanya ulama kita dari dulu fikih itulah disebut tarekat, kemudian tauhid disebut hakikat, tasawuf disebut ma'rifat. Ini ilmu yang penting Pak, sebenarnya sekarang itu hanya di pesantren yang bisa dipadukan. Kalau di luar pesantren susah, apalagi kalau ngajinya melalui ustaz Google. Kitabnya bukan Irsyadul Ibad, bukan Riyadus Shalihin, tapi Al-Facebookiyah. Kitabnya Al-Youtubiyah. Nah, apa masalahnya? Ilmunya pindah, akhlaknya tidak. Iya. Kalau kita ngaji di depan ulama, ilmunya pindah, barakahnya dan adabnya ketemu. Tapi kalau ngaji di YouTube, ilmunya pindah, akhlaknya tidak. Karena pakai celana pendek, dengarkan ceramah. Bahkan tidak pakai celana dengarkan ceramah. Kalau di YouTube kan ilmunya pindah, akhlaknya tidak, adabnya tidak, tercabut barakahnya. Kenapa sekarang banyak orang pintar tapi tidak beradab? Karena ilmunya melalui media, bukan melalui langsung dengan ta'zim ke ulama. Ini penting. Makanya ulama kita, anak-anak kita jadi pondok ini sebenarnya itu adalah calon-calon ulama itu. Tapi jangan biarkan mereka itu tersiksa dengan kehidupan di pondok. Bantu dia. Masa mana kau maka pelak korang yang kau digagak jalur kita surga, nanti dia bisa beri syafaat. Kan begitu. Matu ke surga maka dia bisa wajar ngapa kemejasi kau laku. Pertama nggak suruh. Kan itu. Apa ya kau nak disuruh maka pelak digagak melo? Iya, karena susah. Nah, anak ngaji di pondok ini Pak, barakahnya luar biasa. Titip doa ke anak-anak kita, karena dia adalah para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Dan semua aktivitasnya itu tidak pernah terlepas dari pendidikan. Makanya di pondok pesantren itu saya senang itu kalau anak-anak cuci sendiri dan masak sendiri. Kami ke pesantren Makokwa di laundry, kami dimasakkan sehingga keluar cidi di senanasu agak Indomie. Iya. Apalagi kalau perempuan mau ke mana pasti ketemu dapur, ya kan? Namanya karena akun remakuma pesantren di Indonesia manasue. Ketika sudah berkeluarga di Indonesia manasue, mudah cerai. Karena kenapa? Suaminya butuh diladeni dengan makanan apa tidak bisa. Tertinggal. Kenapa ada orang-orang kita, orang tua kita yang hadir di sini, ada nama-nama pemanas pintar karena dari dulu dididik. Tapi anak-anak kita itu penting, Pak. Sudah jam berapa ini? Oh, pas 1 jam ini saya rame. Tadi kurang 5 menit jam 11. Kemudian saya wasiatkan ini tadi. Anak-anak kita di pesantren ini kita ambil satu-satu. Jadilah orang tua asuh. Ambil satu-satu. Bantu dia sekolah di sini. Itu barakahnya luar biasa. Saya tadi mengatakan itu aja pohon sawit aja, Pak. Yang punya sawit, yang punya kelapa, dia ambil itu. Tiga pohon saya siapkan memang untuk pondok. Ya komati kimatu tetap jalan itu. Orang Mesir itu tidak orang Arab. Dia namanya lomati kodega wakafan. Kalau dia bikin apartemen pasti ada kamar itu dia wakafkan untuk Al-Azhar. Iya. Jadi pesantren itu besar. Bahkan bisa mendanai peperangan itu karena wakafnya Al-Azhar. Makanya kita ini mestinya punya wakaf. Masa sawit di sini sekian banyak kita tidak wakafkan untuk pesantren. Itu tidak berat. Yang punya pohon pisang ya pohon pisang. Yang punya sawit ya sawit. Kan begitu. Nah mau mati kita tetap malolongan imateru. Iya riasa wawato mate. Ini. Kemudian apakah istimewaan sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya ingin wasiatkan Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang diberikan jalur khusus bisa memberi syafaat kecuali Rasulullah. Otoritas penuh. Jadi itu melo salama, otoritas penuhnya itu kan ada di Rasulullah.
Makanya ibadah itu juga terbagi dua Pak Bu. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Ibadah wajib itu jalur pamasih, ibadah sunnah itu jalur syafaat. Makanya hampir semua ibadah fardu itu tidak disebutkan nilai pahalanya. Yang disebut nilai pahala itu ibadah sunnah. Jadi dia itu gak makan nigi masuk pada subuh sih kok apalan, tidak. Yang disebut raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih mulia daripada dunia seisinya. Yang disebut sunnahnya. Makanya kan ada semua turunannya. Haji wajib, umrah sunnah, puasa wajib, puasa Ramadan, ada puasa sunnah, zakat wajib, sedekah sunnah, sholat wajib, ada sholat sunnah, syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Itu semua turunan. Jadi untuk yang fardu itu jalur pamasih, untuk yang sunnah itu jalur syafaat. Makanya nanti sunnah ini membantu. Jadi itu sampai perlu pokok jalur pamasih. Kode itu lolongan ngiro nanti diperiksa di sholat sunnah. Itu yang menutupi sehingga bisa dapat jalur syafaat. Jadi ya komeki lolongan syafaat, perbanyak ibadah sunnah. Ya nanti nak kena nabita ya komelo kosibawa ya okuilalana suruga, maka perbanyak sujudmu. Bukan ibadah wajib yang dimaksud, bukan sholat wajib, karena sholat wajib tidak bisa diperbanyak karena paten, tapi yang bisa banyak itu adalah sholat sunnah. Sholat duha, ahli fikih mengatakan, ulama fikih mengatakan maksimal 8, ulama hadis mengatakan 12. 2 rakaat sampai sunnah duha itu adalah sedekahnya tubuh. 4 rakaat tidak akan miskin hingga dia meninggal. 6 rakaat dijanji masuk surga melalui babu duha. 8 rakaat mendapatkan rahmat Allah. Jadi dia tuh duha, dia pada padang ilolongan. Ia kemudian rakaat minta jama Pak Burotumi. Ya, sedekahnya tubuh itu kalau 2 rakaat. Kalau tidak mau miskin, kerjakan 4. Karena hadisnya jelas, siapa yang sholat 4 rakaat istiqomah di waktu pagi, maka dia tidak akan pakir hingga dia meninggal. Tapi kalau 2 rakaat, hadisnya juga, siapa yang sholat 2 rakaat istiqomah, maka 160 potongan tubuhnya adalah sedekah di hadapan Allah. Jadi aku pas sidakana watak kalebe 2 rakaat, ya kau ceki kasiasi 4 rakaat. Tapi hadis qudsi, siapa yang sholat 6 rakaat istiqomah di waktu pagi, maka dia akan masuk surga melalui babu duha. Jadi kalau mau masuk surga melalui babu duha, kerjakan 6 rakaat. Kalau mau dapat rahmat, kerjakan 8. Jadi di mana bawah? Ya komeki lolongan mana nih, lolongan Pak Burotu, lolongan pamasih kekayaan, masuk surga dengan babu 2 kedua dan melakukan rahmat, lakukan 8. Ya kok Pak Burotu bawa 2 nak? Tapi jangan tunggu sampai kaya karena tidak bisa, harus 4. Kan begitu. Dipisahkan lagi, ada hadis marfu dari Anas bin Malik. Rasulullah mengatakan siapa yang sholat duha di awal waktu, duha di awal waktu, rakaat pertama baca ayat kursi 10 kali, rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka orang itu pasti dirahmati oleh Allah. Tapi duhanya 2 rakaat di awal waktu. Itu beda. Kalau sholat sunat duhur 4 rakaat sebelum sesudah asar duhur, 4 rakaat 1 salam, tidak dipisah, tidak diambil 2 rakaat, tapi langsung 4. Nabi mengatakan inilah sholat yang langsung dilapor oleh para malaikat. Jadi ya komeki langsung dilapor sampai jatah. Di saat itu pula maka kerjakan sholat sunnah duhur 4 rakaat langsung tanpa tahiyat awal. Jadi ada memang khususnya. Tapi kalau yang diumumkan itu man sholat 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad ahramu jasadilanina. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah duhur, diharamkan jasadnya disentuh api neraka.
Ada di kitab Imam Ghazali lagi, siapa yang sholat 4 rakaat itu hadis Nabi, 4 rakaat sesudah duhur, rukunya, bacaannya panjang, rukunya lama, sujudnya lama, 70.000 malaikat menjadi makmum di belakangnya. Tapi bacaannya 80 ayat, menurut ulama fikih itu 80 ayat. Gampang Pak, jangan katakan tidak dihafal. Baca inna a'taina 50 kali itu sudah 150 ayat. Ya kan? Yang disuruh ayatnya 80 ayat minimal. Rukunya baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi minimal 21 kali. Sujudnya juga begitu. Maka 70.000 malaikat menjadi makmum di belakangnya. Dan malaikat ini dan siang malam beristighfar memohonkan ampun orang itu di hadapan Allah. Itu kuncinya. Makanya ibadah itu penting. Ini ibadah-ibadah sunnah. Kalau fardu tidak disebut. Kemudian, apakah istimewaannya Rasulullah? Ini saya tambah sedikit. Apakah istimewaannya Rasulullah? Nabi itu Bapak Ibu sekalian, dia minta 21 hal. Ada riwayat yang lain mengatakan 22. Tapi ada doa nanya Nabi yang tidak dikabulkan. Hanya satu. Apa permintaannya Rasulullah? Ya Allah, pendekkan umurnya umat. Makanya Nabi mengatakan likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'atina wa sabain, antara 60-70 tahun. Nabi sudah minta umur umatku jangan seperti umur umatnya Nabi Musa, ada yang sampai 150 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Kenapa? Nabi takut kalau kita lama dihisab. Iya kon 60 datang umur upa boto dia namanya boto. Paling matanda 20 tahun boto napa aja. 30 tahun, tapi aku telur ratu tahun umur naboto minimal 200 tahun boto. Kan begitu. Kalau sama, kalau ada camat 15 tahun lama diperiksa. Kalau ada camat cuma 3 bulan sebentar diperiksa. Iya kan begitu. Makanya jangan terlalu lama umurnya umatku, cukup antara 60-70 tahun kata Nabi. Tapi apa permintaannya Rasulullah dengan itu? Ya Rabb, karena umurnya pendek lipat gandakan kebaikannya, dan untuk dosanya jangan. Makanya manja adalah hasanati falahu asru amsalihah. Kalau satu kebaikan dinilai 10. Tapi kalau dosa cukup 1 ya Rabb. Nanti kau tulis kalau dia tidak taubat. Tapi kalau dia taubat berubah menjadi kebaikan. Coba pamasa itu. Iya nak apa nak pakai pejabat nak korupsi. Satu kebaikan dikalikan 10, dosa cuma 1, itu pun nanti ditulis kalau tidak taubat. Kalau taubat dirubah jadi kebaikan. Nah itu makanya banyak sogokan. Ini penting saya wasiatkan ini. Kemudian yang ketiga doanya Rasulullah apalagi? Ya Rabb, Engkau memberikan aku jaminan dengan jalur syafaat. Tapi itu tidak cukup. Saya minta kau yang jamin. Oh ini yang berat. Aku minta kepadamu ya Rabb, kau yang jamin langsung, jangan saya. Karena nanti ada umatku, saya tidak bisa berikan syafaat. Tapi aku mohon kau yang jamin ya Rabb. Makanya Sayyidul Ayyam. Kenapa disebut Sayyidul Ayyam? Karena diberikan kepada Sayyidul Anbiya. Semua nabi dikasih hari, tapi hari Jumat adalah hari yang istimewa karena diberikan kepada Sayyidul Anbiya. Tapi bukan Sayyidul Ayyam. Karena turunnya ke Sayyidul Anbiya ada istighfar, namanya Sayyidul Istighfar. Nabi Adam punya istighfar, Nabi Nuh punya istighfar, Nabi Musa punya istighfar, Nabi Zakaria punya istighfar. Tapi istighfar kepada yang diturunkan kepada Sayyidul Anbiya disebut Sayyidul Istighfar. Maka minta degaga pak dongan apa turu pong Allah Ta'ala, menyebabkan iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali Sayyidul Istighfar. Sebab maka pong Allah Ta'ala sampaikan kepada umatmu Muhammad, ketika dia baca sekali saja di siang hari kemudian dia meninggal pada hari itu, aku yang menjaminnya, dia di surga. Dan siapa yang membacanya di malam hari sekali saja kemudian dia meninggal pada malam itu, maka aku yang menjadi jaminannya, pasti di surgaku. Ia nanasa nabi tak tajaminan nga umatku, berikan jaminan. Maka ada doa yang diajarkan, makanya disebut Sayyidul Istighfar, karena diberikan kepada Sayyidul Anbiya. Tak pernah menang moto
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Taprak. Aduh, susah kayaknya nih. Nanti dibuka di Google, Bu. Tulis di Google Sayyidul Istighfar, itu akan muncul. Hafal, itu enggak panjang, lebih panjang surah Al-Ikhlas daripada itu. Hafal lalu, itu dijamin, cuma tidak langsung masuk. Makanya banyak jaminan itu, Pak. Banyak jaminan. Sama orang yang bangun masjid. Ini ada masjid di pondok ini. Sedekah di situ. Siapa yang membangun masjid? Kata Nabi kan, membana masjid dan pintunya lillahi ta'ala. Banallahu lahu baitan fil jannah. Yang kamu bantu tatamu ke masjid, tentang ke istana atau ke surga. Kalau mau dibangunkan hotel di surga, bangun ke masjid. Bukan satu masjid. Yang penting ada bantuan ke masjid. Nah, bila tidak sholat, biar tidak sholat, ada rumahnya di surga. Namun ini sepajang, yang penting mas sumbangi, dia mina tamah. Ya kan? Kan Nabi mengatakan siapa yang bangun masjid karena Allah, maka dibangunkan istana. Nabi tidak mengatakan masuk ke surga, dibangunkan di istana di surga. Jadi kalau dia sempajang angka bolana tapi dia tamah. Kan begitu. Sama gitu orang Masoko, Pak Somen di Soko tidak berdosa itu. Ini gubernur, bupati, wali kota, kalau Masoko itu tidak berdosa. Yang di Soko juga tidak berdosa. Tidak ada dosanya itu. Makanya kalau ada yang kasih uang, tidak kasih uang tidak berdosa, tidak berdosa itu. Hadis cuma mengatakan ar-rasi wal murtasi finar, yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Tidak berdosa. Iya kan? Kalau dosa kan bisa taubat. Kenapa disebut neraka? Karena itu bahaya. Ini makanya nanti kalau pemimpin ya istihara, pilih yang memang betul-betul paham agama, yang bisa menyelamatkan agama. Setelah itu istiharakan baik-baik, insya Allah pasti diberi petunjuk. Nah, yang terbaik itu insya Allah. Kemudian yang terakhir, apa keistimewaan Rasulullah? Yang pertama, apapun yang menempel ke Nabi itu pasti istimewa, Pak.